Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di Sains Teknologi Industrial Park atau yang biasa disingkat dengan STIP Park ya Pak. Oh ya. Sekarang saya sedang bersama Bapak Astanugraha selaku Kepala Seksi Inkubasi dan Pengembangan Teknologi dari STIP Park itu sendiri. Nah Pak, saya ingin bertanya nih Pak seputar STIP Park. Mungkin ada dari dasar dulu Pak. Mungkin ada dari beberapa masyarakat, terutama masyarakat umum yang belum terlalu mengenal apa itu STIP Park dan apa yang dilakukan di sini, apa yang dikerjakan dan apa yang dikembangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami STIP Park NTB atau Sains Teknologi and Industrial Park NTB didirikan dengan dasar hukum. Yang pertama adalah nawacita Presiden yang ke-6, bagaimana meningkatkan produktivitas masyarakat. Yang kedua adalah peraturan Presiden nomor 106 tahun 2017 tentang inkubasi bisnis. Dan yang paling penting adalah Pergub nomor 45 tanggal 14 Desember 2018 mengenai pembentukan UPTD STIP ini. Kami di STIP memiliki 4 fungsi tugas pokok, yaitu satu sebagai inkubasi bisnis, yang kedua sebagai pengembangan inovasi teknologi, yang ketiga untuk eduwisata, dan keempat kerjasama proses. Nah mungkin Bapak sendiri bisa jelaskan fungsi dari tiap fungsi yang Bapak jelaskan. Ya, terima kasih. Dari inkubasi bisnis, kami memiliki divisi khusus inkubasi bisnis. Ini bertujuan untuk menciptakan startup atau wirausaha baru di baik bidang permesinan, kreatif maupun teknologi, di mana kami mendidik anak-anak muda dari minimal tamatan SMA sederajat untuk dibimbing menjadi wirausaha baru. Boleh saya bertanya Pak? Ya. Boleh saya bertanya? Silakan. Apa saja sih Pak persyaratan yang harus dipenuhi bagi wirausaha muda atau kelompok untuk memulai usaha atau mengembangkan usaha di sini Pak? Untuk individu ya, untuk individu itu kami punya kelas inkubasi bisnis. Persyaratannya adalah minimal telah menyelesaikan studi SMA-nya, SMA sederajat, dan maksimal berumur 35 tahun. Dan mereka memiliki dasar usaha yang setidaknya mereka memiliki ada dasar yang akan kami bina. Jadi di sini pengembangan dari usaha yang sudah digeluti di awal. Ada juga yang kita startup. Oh dari dasar, dari awal ya Pak. Nah setelah itu yang keduanya Pak bisa dijelaskan? Ya, inovasi teknologi ini adalah harapannya untuk menjadikan atau membuat startup IKM di bidang permesinan, dengan harapan bahwa kita di era NTB Gemilang yang menekankan industrialisasi ini, bagaimana supaya sumber daya alam yang ada di NTB ini bisa kita kelola, dalam arti tidak dijual secara mentah, tetapi ada sentuhan teknologi, sentuhan permesinan sehingga mempunyai nilai tambah. Jadi pengembangan teknologi dari yang ada di masyarakat dikembangkan agar tidak dijual dalam bahan mentah, tetapi paling tidak dari barang setengah jadi, apalagi barang jadi. Perkembangan permesinan yang dikembangkan di sini dalam sektor apa aja Pak? Banyak, ada sektor ada sektor perkebunan, olahan makanan dan lain-lain. Jadi tidak ada batasan gitu ya Pak? Tidak ada batasan. Sesuai dari masyarakat atau kelompok yang ingin mengembangkan diri di sini. Mereka bisa datang ke sini. Kami memiliki ada katalog produk IKM. Ini berisi mengenai nama IKM, apa produksinya, harga, dan ada kontaknya juga. IKM yang sudah bermitra. Oh iya. Jadi ada berapa IKM yang sudah bermitra di sini selama STIP ini berjalan? 58 Pak. Itu akan bertambah terus. Oke Pak. Jadi bisa dilanjutkan ya untuk poin ketiganya Pak. Untuk itu
kami mengembangkan kawasan internal dalam arti kawasan STIP ini agar menarik minat kunjungan dari wisatawan. Jadi kami memiliki ada namanya Eduwisata Teknologi. Selain menjual pertamanan alam, kami juga akan menonjolkan dari teknologi juga. Mungkin nanti penjelasan lebih detail bisa diberikan oleh Ibu Kasih yang bersangkutan. Dan yang keempat, kerjasama. Kami menjalin kemitraan kerjasama melalui MOU dan BKS dengan beberapa perguruan tinggi termasuk Hamdan Wadi, SKMK, SMK, dan beberapa pihak swasta, sehingga kami bisa bersinergi baik dalam permasinan maupun kegiatan-kegiatan yang lainnya. Jadi ada 4 ya Pak? Ada 4. Ada 4. Setelah itu saya sempat membaca artikel nih Pak. Okay. Ya, Pak Gubernur sempat mengatakan STIP ini bukan tempat kumpulan orang-orang hebat ataupun produk-produk hebat, namun sebagai wadah untuk mengembangkan ide-ide kreatif tanpa modal bagi mereka yang ingin berwirausaha tanpa modal. Jadi apakah benar gitu Pak, jika kita ingin mengembangkan usaha di sini benar-benar tanpa modal atau seperti apa Pak? Benar. Apa yang dikatakan oleh Pak Gubernur adalah benar, karena kami saat ini telah memiliki 5 tenan di sini. Itu terdiri dari anak-anak muda, tapi ada juga yang sudah eksis di luar tetapi belum bisa terlalu mengembangkan produk. Kami tarik ke sini, itu contohnya Lugwi yang sepeda listrik, dan ada RD Engineering yang bergerak di desain engineering. Oke, dan juga Pak, saya ingin saya tanyakan setelah itu, tentu saja mungkin ada syarat-syarat atau ada hal-hal yang harus ditaati, karena bagi para wirausaha kan mungkin datang ke sini tanpa modal, mungkin ada kerjasama bagian hubungan timbal balik mungkin dengan pihak perusahaan STIP. Hubungan timbal balik tidak ada, mungkin kami melakukan pembinaan aja kepada mereka. Jadi mereka bisa datang mendaftarkan diri di sini dengan ide-idenya, kami akan membina di sini. Setelah itu pembinaan itu berapa lama Pak yang bisa Bapak berikan selama di sini? Kalau di sini membina selama 1 tahun. Begitu mereka bisa berkembang, selama 1 tahun itu mereka akan keluar dari STIP diganti dengan tenan yang baru. Oh ya. Oh jadi ada maksimal. Oh ya. Dan juga bagi para wirausaha yang ingin datang, apakah ada maksimal kuota untuk para calon wirausaha? Saat ini kami masih ada kendala memang di di infrastruktur. Karena itu kami sebenarnya tidak membatasi, tapi karena ruang terbatas, jadi sementara ada beberapa saja yang kami terima dulu. Mungkin nanti akan tetap berkembang. Kembali lagi Pak ke pernyataan Bapak tadi mengenai waktu pembinaan di sini selama 1 tahun ya Pak. Jadi setelah itu dibiarkan atau dilepas ke masyarakat kembali? Tidak, itu tetap akan kami bina dan dampingi. Ya betul. Ada namanya di inkubasi bisnis itu kan ada dua pembinaan. Satu, mereka pembinaan 1 atap. Itu meliputi magang, pelatihan, dan rintisan usaha baru atau tenan. Itu kami ada kelas inkubasi bisnis selama 1 tahun. Dan yang kedua itu ada pembinaan di luar atap. Itu meliputi pembinaan, pendampingan terhadap usaha yang baru tumbuh, sehingga mereka bisa mendapatkan jejaring atau mitra. Oh tadi sesuai dengan tujuannya membangun kemitraan tadi ya Pak. Oh iya. Nah Pak, sekarang kan lagi masa pandemi nih Pak. Jadi tentu saja terutama negara ini sedang mengalami krisis. Nah, pemerintah terutama Presiden Jokowi itu sedang berusaha untuk meningkatkan produktivitas dalam negeri, yaitu dari UKM hal-hal kecil seperti sekarang. Bagaimana Pak, apa yang dilakukan pemerintah terhadap STIP ini untuk mengembangkan atau meningkatkan kembali produktivitas
dalam negeri. meningkatkan apa namanya dalam usaha pandemi ini ya. Iya Pak. Ya terima kasih. Ada 4 intervensi yang kami pemerintah melakukan, mungkin bukan cuma STIP ya, tetapi seluruh OPD terkait, baik dari hulu hilir. Oh iya. Yang pertama bahwa IKM itu butuh produknya terjual. Ya. Jadi mereka membuat produk, kalau tidak terjual kan percuma. Jadi intervensi yang pertama kemarin Pak Gubernur melalui JPS Gemilang telah melakukan program JPS Gemilang untuk membantu IKM lokal ini agar bisa mengatasi kesulitan ekonomi di masa pandemi ini. Ada beberapa produk yang diintervensi oleh pemerintah, antara lain minyak kelapa lokal, susu kedelai, ikan teri, dan lain-lain, sehingga IKM itu bisa berproduksi dan bisa mendapatkan pekerjaan ketika masa pandemi, masa sulit ini. Yang kedua adalah IKM itu butuh peralatan. Dalam hal ini pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memberikan bantuan peralatan kepada IKM. Pada tahun ini juga untuk mengatasi pandemi, kami ada program yang dinamakan program stimulus. Ya, itu untuk mengangkat kondisi IKM. Jadi di sana ada sekitar 2.000-an mesin peralatan yang kami berikan bantuan melalui OPD terkait. Selama ini sudah diberikan 2.000-an. Penyerahan bantuan ada. Oh iya. Iya, itu sekitar 2.000-an. Jadi ada dua dampak yang bisa kita lihat dari stimulus ini. Yang pertama, IKM permesinan mendapatkan order atau pekerjaan dengan adanya bantuan permesinan ini. Yang kedua, IKM pengolahan bisa meningkatkan kualitas produksi mereka, baik kualitas maupun kuantitas, karena adanya bantuan dari pemerintah dengan peralatan ini. Yang dulunya mereka mungkin manual, produksi terbatas, begitu ada mesin mereka bisa meningkatkan. Yang ketiga adalah IKM itu butuh legalitas ya. Nah, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah melaksanakan untuk pengurusan legalitas halal maupun haki melalui Dinas Perindustrian Provinsi NTB, dan hal ini sudah dilakukan sejak masih bergabung dengan perdagangan. Yang keempat, IKM itu butuh pengiklanan untuk barang-barangnya itu. Dalam hal ini pemerintah mengintervensi dengan melakukan, jika dulu sebelum pandemi kami ada mengirim pameran ke luar daerah, baik Jakarta maupun daerah lainnya. Tapi sekarang karena pandemi hal ini tidak bisa kita lakukan. Tetapi pemerintah sejak tahun 2017 melalui Dinas Perdagangan telah menginisiasi namanya ISOP NTB. ISOP NTB. Oh. Ya, itu mereka dalam lingkup binaan perdagangan saja, tapi saat itu mereka membuat situs online untuk jual beli online, tapi khusus saat itu adalah binaan perdagangan, dan sekarang telah diperluas dengan diganti namanya dengan NTB Mall. Itu semua binaan OPD bisa masuk di sana. Itu bisa diakses melalui online ya Pak? Online NTB Mall. Oh, NTB Mall ya. Dan itu semua binaan OPD bisa masuk, tidak punya perdagangan. Dari pertanian misalnya punya IKM binaan, produknya bisa masuk di sana. Jadi itu ada 4 instruksi dari Presiden untuk membantu UKM yang sedang mengalami masa kesulitan pada masa pandemi ini ya Pak. Setelah itu Pak, sebelum adanya instruksi dari Presiden atau 4 tadi, apakah kemitraan-kemitraan yang sudah bergabung di STIP itu mengalami kesulitan akhirnya bisa berkembang kembali Pak setelah apalagi dengan pandemi kemarin dan suasana mencekam, itu kan kita tidak berani berinteraksi secara luas. Nah, dengan program-program tadi, alhamdulillah IKM pengolahan dengan JPS Gemilang bisa tumbuh kembali. Malah ada beberapa yang jadi tumbuh baru, dalam arti dulunya tidak ada jadi menjadi ada.
Itu contohnya apa Pak? Itu contohnya IKM di pengolahan minyak kelapa, tapi mereka masih skala rumah tangga. Itu banyak yang terlibat dalam JPS Gemilang kemarin. Yang kedua adalah ada IKM yang naik kelas dari IKM kecil menjadi IKM menengah. Itu contohnya teh kelor, pengusaha teh kelor. Oh iya. Ya, itu naik kelas mereka begitu mendapat intervensi untuk JPS Gemilang. Yang kedua, dengan stimulus ini IKM permesinan bisa mendapatkan orderan. Selain IKM permesinan mendapatkan orderan, IKM pengolahan pun mendapatkan mesin yang dibutuhkan. Jadi itu sangat membantu ya bagi IKM kecil dan menengah agar bisa beradaptasi pada masa pandemi ini. Ya. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih atas waktunya. Mungkin kita bisa lanjutkan dengan narasumber yang lain. Terima kasih Pak. Pak Asta Nugraha atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama saya Raihan Oka Putra. Pada kesempatan kali ini saya sedang bersama Bu Lale Irai Armitasari. Pagi Bu. Nah, Bu Lale Irai ini berada pada divisi kerjasama dan eduwisata ya Bu. Nah di sini yang saya ingin tanyakan, apa sih fungsi dari divisi kerjasama dan eduwisata pada STIP Banyumulik? Selamat pagi teman-teman, saya Ira, panggil saja Ira. Saya ini Kepala Seksi Kerjasama Eduwisata. Di bawah saya itu ada 2 divisi yang saya bawahi, pertama kerjasama dan bisnis proses, yang satu eduwisata teknologi. Jadi kerjasama dan bisnis proses ini fungsinya adalah memitrakan sebanyak mungkin IKM dengan dunia usaha, kemudian STIP dengan dunia pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau yang eduwisata teknologi, tentu saja memang ini kami hajatkan STIP ini juga sebagai tempat pembelajaran. Jadi kelak memang pembelajarannya bukan pembelajaran, jadi wisata yang berbasis teknologi gitu. Ya. Nah, tadi mengenai kerjasama dan kemitraan, jadi sistemnya seperti apa Bu? Apakah IKM itu datang ke sini untuk mencari mitra atau Ibu sendiri atau dari pihak STIP itu berusaha membangun kemitraan di luar sana? Jadi kalau kami, terutama kami internal, itu fungsinya memang memitrakan kami sendiri dulu dengan orang lain. Jadi kemudian baru nanti setelah itu, kalau IKM yang berada di bawah kami, itu bisa kami mitrakan juga dengan dunia usaha yang kami memfasilitasinya gitu deh. Jadi kami punya IKM-IKM yang sudah kami verifikasi di sini. Jadi itu yang akan kami bantu juga selanjutnya gitu. Jadi bukan IKM yang baru muncul sama sekali tapi adalah IKM yang sudah bermitra dengan kami tentu saja. Itu yang akan kami fasilitasi untuk kerjasamanya. Untuk kemitraan yang IKM sudah menjalani kemitraan dengan STIP Banyumulik ini, apakah berada pada daerah Lombok itu sendiri atau ada yang dari luar Lombok Bu? Kalau yang kami sekarang yang sudah bermitra ini kan NTB kelasnya. NTB, jadi ada di Lombok dan ada di Pulau Sumbawa tentu saja. Yang ini kalau yang sementara yang sudah bermitra ini adalah IKM permesinan ini deh. Gimana? IKM permesinan yang sudah, ya itu yang sudah dimitrakan gitu. Itu dimitrakannya juga kami memfasilitasi dia untuk, jadi kalau ada mesin begini, dipesannya itu adalah oleh orang lain, kami tunjuk, oh iya, Bapak pesan langsung ke sana gitu. Jadi kami sudah mengarahkan dia, jadi yang menerima pesanan dia gitu. Jadi bukan kami lagi di sini gitu ya. Selanjutnya, kemitraan yang ada di STIP tadi selain pada IKM ke IKM, yaitu ada juga ke dunia pendidikan ya, Bu? Itu bisa dijelaskan, Bu? Nah, kalau kami sementara memang yang sudah kami lakukan kerjasama itu adalah dengan Universitas Teknologi Sumbawa. Ini terkait dengan pendidikan S2 dengan penelitian. Jadi ini sudah terjalin kerjasama. Jadi kami mengirim beberapa staf kami di sini untuk mengikuti S2 di Universitas Teknologi Sumbawa. Dan begitu juga mereka dengan memagangkan mahasiswanya di sini dan lain sebagainya, itu bisa dilakukan. Yang sedang kami inisiasi adalah dengan Patepa Undram. Ya, dan kemudian ini akan segera dengan Fakultas Teknik Mesin Undram. Jadi ini memang tujuannya adalah kami bekerja sama untuk rancang bangun mesin yang dibutuhkan oleh IKM. Gitu. Jadi kalau untuk yang
FATEPA itu tentu saja yang terkait dengan teknologi pertanian, tapi tetap sesuai sama kebutuhan IKM deh gitu. Nah, disesuaikan. Jadi apa kebutuhannya IKM di NTB ini? Jadi kita bangun bersama-sama dengan FATEPA dan Fakultas Teknik Mesin. Nah, selain itu ada juga divisi eduwisata, Bu. Bisa tolong jelaskan kepada penonton? Kalau eduwisata ini memang eduwisata teknologi berbasis teknologi gitu. Jadi kami akan membuka diri untuk menerima kunjungan. Jadi targetnya dia kunjungan deh. Jadi target kami 1 tahun itu adalah 1.000 kunjungan. Nah, karena apa? Karena kami maunya seluruh sarana kami di STIP ini menjadi sarana pembelajaran untuk masyarakat. Jadi untuk anak sekolah, mahasiswa, juga kepada masyarakat umum gitu. Karena nanti ada prototipe kami yang bisa dipelajari. Kemudian ada bangunan-bangunan di belakang yang seperti akan segera pabrik pakan dan pengolahan limbah, itu juga akan jadi sarana pembelajaran nantinya. Gitu. Jadi tidak sekedar berwisata yang ini ya. Jadi mereka juga wisatanya dapat, tapi pengetahuan teknologinya dapat. Itu ya keinginan kami sih. Jadi ada 2 divisi yang dipegang oleh Bu Lale Irai Armintasari, yaitu bagian kerjasama dan eduwisata. Yang keduanya berhubungan dengan masyarakat luas ya, Bu. Baik dari IKM dan para pelajar dan orang-orang yang ingin mengetahui lebih mengenai perindustrian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya, Bu, dan Pak Astra Nugraha yang telah memberikan kami kesempatan dan waktu karena telah berkunjung di STIP Banyumulek ini. Semoga bermanfaat. Amin, mudah-mudahan. Terima kasih, banyak sekali ilmu yang kami dapatkan di sini, Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.